Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Iya. Iya, Steven. Terima kasih, Putra. Putra yang udah divaksin ya kemarin ya. Udah divaksin. Steven Iya, udah Bu. divaksin belum, Steven? Udah, Bu. Udah, oke. Karena untuk nanti kita pembelajaran tatap muka harus sudah divaksin semua. Biar jadi anak-anak Indonesia yang sehat. Oke, pada pagi ini sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa. Yuk, Putra, Steven, kita bersatu dalam doa. Oke, mana Miss mau lihat posisi saat berdoanya seperti apa? Oke, silakan Putra, bagaimana posisi berdoa? Duduknya yang benar, hayo. Oke, yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kami akan mulai pembelajaran kami sehingga Tuhan kami boleh belajar dengan baik. Tuhan pimpin dari awal pertanyaan kepada akhirnya. Biar Tuhan curahkan hikmat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Nih, Miss udah lihat nih yang rajin-rajin nih. Steven, Putra, ya. Nah, ada yang masuk, biasanya Christian juga rajin, ya. Kalau masuknya harus rajin supaya nanti nilainya ya bagus nilai rapotnya, ya. Rajin masuk pembelajaran online, terus rajin mengirimkan tugas. Jadi kehadiran mengikuti pembelajaran juga dinilai, tapi pengiriman tugasnya juga harus, ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang materi kita masuk ke, kita lihat ya, di layar share screen-nya. Nah, Allah memelihara ciptaannya. Apa? Ayo, apa Putra? Putra. Apa materi kita hari ini? Allah memelihara ciptaannya, Bu. Iya, konsentrasi ya. Nanti Miss marah nih kalau nggak konsentrasi. Ya, Allah memelihara ciptaannya. Coba ciptaannya Tuhan atau ciptaan Allah apa aja? Coba sebutkan, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Putra? Iya, Bu. Coba dijawab. Ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah apa aja? Yang mana, Bu? Yang saya tanya. Kan kita mau ke materinya Allah memelihara ciptaannya. Nah, sekarang pertanyaannya ciptaan Tuhan apa aja? Manusia, hewan, langit, dan bumi. Oh, Steven lebih dulu nih. Putra hari ini lagi nggak konsen nih. Banyakan bercandanya nih. Banyakan bercanda sama siapa? Sama kakaknya ya? Sama adenya tuh. Dijawab dulu sama Steven. Good. Steven. Kata Steven manusia, langit, dan bumi. Tuh, apa lagi? Siapa yang bisa? Apa lagi? Hewan, Bu. Hewan. Terus, Steven jangan mau kalah, ayo. Ntar kalau nilainya Steven lebih, iya. Langit, Bu. Iya, Langit dan terang. Nanti kalau Putra terlambat berarti nilainya nanti dikejar sama Steven. Ya, itu. Baik, kita masuk. Nah, hampir semua manusia mempunyai pengalaman
dalam memelihara hewan maupun tumbuhan, kecuali mereka yang tinggal di rumah tanpa halaman dan amat terbatas ruang geraknya. Nah, jadi yang dikatakan tadi Allah memelihara ciptaannya Tuhan kan kita sudah pelajari tuh. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Ayo. Langit dan bumi, Bu. Kemarin Miss bilang apa? Hari pertama Tuhan menciptakan. Ayo lupa catatannya. Apa? Stephen? Terang. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih berbentuk apa? Dan gelap gulita menutupi samudra raya. Dan gelap gulita menutupi samudra raya. Iya, berarti hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua, ayo saya lebih cepat. Tuhan menciptakan apa? Ayo, harus diingat. Hari kedua apa? Cakrawala, Bu. Cakrawala, good, Putra. Ayo, Stephen, nggak boleh kalah. Hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan, Bu. Oke, good, Putra lagi. Tumbuh-tumbuhan. Ayo, Stephen. Ya, hari keempat Tuhan menciptakan apa? Benda-benda penerang. Benda-benda penerang, Bu. Benda-benda penerang. Benda-benda ya, apa? Yaitu matahari, bulan, dan bintang. Oke, good. Binatang, Bu. Binatang. Bintang. Hari kelima Tuhan menciptakan apa? Hari kelima. Binatang dan hewan burung di udara, Bu. Oke, good. Ayo, Stephen. Boleh kalah, Putra. Hari kelima Tuhan menciptakan hewan atau binatang, baik yang melata, merayap, bahkan yang ada yang berkeriapan di dalam air. Hari keenam Tuhan menciptakan apa? Ayo. Manusia. Stephen duluan. Ya. Nah, nilainya kalian Miss bisa dapat dari kalian saat berinteraksi, tanya jawab, kecepatan menjawab, ya, aktif. Nah, berarti nilai tambahnya selain rajin mengikuti Zoom dari sini. Jadi kegiatan kita hidup pembelajarannya, nggak cuma diem, dengerin, tahu ngerti, tahu enggak. Ya, sekarang siapa yang bisa mengucapkan urutan penciptaan dengan benar? Siapa? Yuk, silakan. Tanpa bertanya sama. Urutan apa, Bu? Urutan penciptaan yang benar. Dari hari pertama sampai hari ke-6. Siapa yang bisa? Urutan penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Ayo. Siapa yang bisa? Nilainya tinggi loh. Kalau bisa jawab dan hafal, matanya merem. Apa tadi, Bu? Matanya merem. Urutan penciptaan hari pertama Tuhan menciptakan ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, 6 ini. Oke. Siapa yang bisa? Kali pertama salah. Oke, terus. Nggak boleh putus, nggak boleh putus. Suragawa. Ya, terus. Nggak boleh putus. Ayo, Putra, jangan bengong, Putra. Harus berurut, ayo. Tadi bisa jawab, sekarang harus bisa jawab. Ayo, Putra. Hari pertama Tuhan menciptakan terang, Bu. Terus, matanya merem. Hari kedua cakrawala. Terus. Hari ketiga tumbuh-tumbuhan. Terus. Hari keempat benda-benda penerang. Terus. Yaitu matahari dan bulan bintang. Terus. Hari kelima binatang dan hewan burung-burung di udara, Bu. Hari keenam manusia. Iya, gitu ya. Ayo, itu harus sudah nih diingat ya, gitu. Nanti kalau tatap muka
Miss suka nih yang aktif dalam menjawab, ya. Kita lanjut, berarti udah ada nih nilainya nih, ya. Ya, Steven, diingat ya Steven ya. Ya, Bu. Iya, baik kita lanjutkan lagi. Jadi kan tiap-tiap orang rumahnya berbeda ya. Ada yang lahannya luas, dia bisa tanam tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan termasuk ciptaan Tuhan karena diciptakan pada hari ketiga tadi ya, tumbuh-tumbuhan. Ada yang bisa memelihara, contoh punya ternak ayam, ternak ikan, kalau dia lahannya luas rumahnya. Ya, nah itu termasuk ciptaan Tuhan. Ya, di hari keberapa? Hari kelima. Ya, namun ada beberapa di antara mereka yang terbatas lahan rumahnya sehingga tidak bisa misalkan tanam tanaman, kemudian peternakan ikan ataupun ayam seperti itu ya. Nah, tapi dari semuanya itu ya, kalau manusia aja bisa menjaga, ya manusia bisa menjaga, terlebih Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta, ya alam semesta tadi termasuk kita sebagai manusia. Apa bedanya manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain? Siapa yang bisa jawab? Apa bedanya manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa bedanya manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kemudian bedanya dengan binatang? Apa, Bu? Bedanya manusia dengan ciptaan lainnya, entah dengan binatang atau dengan yang lainnya. Ayo diingat pembelajaran kita yang minggu-minggu sebelumnya, supaya bisa menjawab hari ini. Apa? Putra bisa jawab, tadi Steven sudah jawab. Kalau menurut Steven, bedanya kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, menurut Putra? Kalau menurut Putra? Ayo Putra. Nah, kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, beda dengan binatang. Manusia dari hembusan nafas Allah. Ketika Tuhan Allah menghembuskan dari hembusan nafas Allah, jadilah manusia pertama yaitu Adam. Ya, kemudian ketika Adam tertidur lelap, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk kemudian dijadikan Hawa. Ya. Nah, oleh sebab itu berbeda dengan ciptaan lainnya. Bedanya di mana? Manusia punya akal budi. Ya, manusia lebih mulia. Binatang tidak punya akal budi. Contoh, ada tulisan jangan buang sampah di sini. Terkecuali minta maaf nggak ada tulisan anjing. Karena kenapa dikatakan begitu? Contoh kalau ada pernah baca salah satu tulisan, anjing nggak punya akal budi, dia nggak bisa baca, dia nggak tahu. Itu ternyata salah. Tapi manusia yang punya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ketika membaca tulisan, jangan buang sampah di sini terkecuali anjing, dia sadar, dia bukan binatang, dia manusia. Kalau saya tidak sadar, saya disetarakan dengan binatang. Makanya manusia itu diberi Tuhan apa? Akal budi, hikmat, pengetahuan. Coba kita baca dulu ya. Kita baca Yesaya. Buka Alkitabnya.
Yesaya Apa Bu tadi Bu? Yesaya. Pasal berapa, Bu? Yesaya sabar. Ini lebih cepat kalau buka Alkitab Misang itu cuman ada di ruang lab sebelah ya, sebentar. Yesaya berapa Bu? Ya sabar nak. Kita buka di Yesaya 60 sebentar. Yesaya 43. Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Pasal berapa, Bu? Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Sudah, siapa yang sudah ketemu bisa tolong bacakan. Saya Bu. sudah ketemu Bu. Baik Putra, silakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oke, Miss ingatkan lagi, terima kasih ya Putra udah baca. Nanti kalau cara membacanya Miss ingatkan lagi nih. Cara membaca Alkitab supaya nanti orang tahu. Sebutkan dulu dari kitab mana. Contoh barusan Yesaya 43 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Baru dibaca isinya. Jangan langsung baca, nanti orang nggak tahu. Kalau yang tertinggal itu di kitab mana sih? Ayat itu, kutipan itu, gitu. Bisa diulangi Putra? Iya Bu. Nah, diulangi ya. Coba. Iya Bu. Bacanya Yesaya 43 ayat 4, demikian firman Tuhan. Baru dibaca isinya, silakan. Ya Bu. Yesaya 43 ayat 4, demikian firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oke, good. Jadi sampai di sini udah tahu ya perbedaannya ya. Kenapa kita dikatakan berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya? Karena Yesaya 43 ayat 4 di sana dikatakan oleh karena engkau. Siapa tuh engkau? Kita manusia, Putra, Stephen, Miss Ocha, berharga di mataku. Dan lihat, dan mulia. Mulia dari ciptaan Tuhan yang lainnya, dari binatang tadi ya. Nah, mulia dan aku mengasihi engkau. Jadi, karena kita dikatakan apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Oke, kita lanjut. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Gak ada Bu. Nah, ada, kita lanjut ya. Baik. Sejarah manusia dan alam tidak terlepas dari campur tangan Allah. Ia menciptakan dan ia memelihara, bahkan juga menyelamatkan. Setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, menurut Kejadian 1 ayat 1, ia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Sebaliknya, ia terus terlibat dalam kehidupan umatnya dan tetap memelihara ciptaannya. Allah bukanlah seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat bumi, menjalankannya, dan kini membiarkannya berjalan sendiri. Ia adalah Bapa penuh kasih
yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Ya, perhatian Allah terus-menerus atas ciptaan dan umatnya merupakan tindakan pemeliharaan Allah yang berlangsung sepanjang masa. Tadi contoh Tuhan Allah itu nggak seperti seorang yang membuat jam tangan. Nih, jam tangan. Jam tangan tadi dikatakan apa? Ia diciptakan, ya kan? Kemudian ia menjalankan, diputar nih, putarannya supaya detiknya berjalan. Tetapi dibiarkan, akhirnya jam tangan ini kan dipakai, akhirnya dia berjalan sendiri. Detiknya berganti detik, akhirnya berubah menit, terus berubah setiap jamnya. Allah tidak seperti itu ketika dia Oke, kita lanjut ya. Tadi terputus oleh karena jaringan. Ya, ketika Tuhan Allah Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. manusia, ya tidak dibiarkan berjalan sendiri. Tapi artinya apa? Memelihara, ya tidak dibiarkannya berjalan sendiri. Kan ada lagunya ya. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku Ketika ku percaya mujizat itu nyata. bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya, Steven harus belajar nih lagu-lagu rohani supaya nanti bisa menyanyikan. Karena ada kuasa loh lewat puji-pujian, ya gitu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham tidak kenapa Tuhan memelihara ciptaannya? Paham ya? Supaya bumi terus terpelihara ya oleh tumbuh-tumbuhan, manusia terpelihara ya. Karena manusia berbeda dengan makhluk lainnya, dia lebih mulia ya. Nah, ini tujuannya kenapa Tuhan Allah menciptakan manusia. Manusia melanjutkan Tuhan Allah ketika dia sudah ciptakan, dia kasih kuasa kepada manusia, mandat ya, diberi perintah untuk apa? Memelihara. Tugas putra Stephen dan Miss Ocha memelihara ciptaan Tuhan, baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan, ya. Tumbuh-tumbuhan jangan ditebang pohon secara liar. Nanti akhirnya terjadi apa? Hutan gundul, akhirnya apa? Kebakaran hutan, akhirnya banjir, ya. Berarti itu termasuk apa? Bencana. Nah, akhirnya terjadi bencana alam karena ulah siapa? Manusia. Karena manusia tidak memelihara ciptaan Tuhan. Tuhan Allah memberi mandat kepada Stephen, jangan buang sampah sembarangan. Nanti kalau ada sekolah, itu termasuk mandat. Sampah harus dibuang kepada tempatnya, supaya nanti bisa diolah. Ya, seperti itu. Ya, putra, Tuhan punya mandat sama putra untuk apa? Memelihara ciptaannya. Gitu. Ya. Handphonemu suaranya nggak keras ya, Putra? Nggak terdengar. Kenapa, Bu? Handphonemu suaranya nggak terdengar jelas. Suara Miss Ocha. Sudah terdengar, Bu. Iya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita mau tutup di dalam doa. Yuk, kita tutup dalam doa. Siapa yang bisa berdoa? Putra, pimpin dalam doa. Penutup. Tadi kan Miss udah buka nih. Sekarang latihan, harus bisa berdoa. Sekarang pimpin dalam doa. Penutup. Silakan, Putra.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah belajar Tuhan. Berilah kami kepintaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Putra. Nanti bisa terus ya latihan lagi supaya nanti jadi pendoa-pendoa yang bisa berdoa bagi kota, bagi bangsa, bagi sekolah, dimanapun Putra berada, jadi berkat bagi banyak orang. Ya, tetap semangat. Ingat nanti PTS-nya kalian tanggal berapa? Ayo. Jangan lupa belajar supaya bisa menjawab soal-soal ujian PTS. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya, tugas yang tadi, yang Miss tadi itu kirim ke GC. Miss tadi bilangnya apa tugasnya? Yang tadi Miss sebutkan apa? Dicatat. Yang kalian ingat dicatat dan dikirimkan ke Google Classroom. Paham? Oke, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.